Nama saya Emil Zanopandi Furkon. Saya saat ini bekerja di Karunia Multifinance sebagai Alliance and Business Development Manager. Sebelum menggunakan aplikasi Fiskas nih Pak ya, tantangan apa sih yang biasanya Pak Emil ini hadapi di perusahaan? Yang pertama pasti masalah dokumentasi. Jadi teman-teman finance ini pasti sebelumnya bekerja tuh secara manual tuh ya, bikin raca, kemudian khususnya menginput data nasabah, kemudian membuat CIF dan lain-lain. Nah, dengan adanya Fiskus pasti terbantu untuk bisa merekapitulasi semua data sehingga bisa menjadikan sebuah laporan yang bisa dibaca gitu, lebih enak dibaca. Kenapa sih akhirnya perusahaan Pak Emil ini pilih aplikasi kita? Yang pertama pasti harganya itu sangat kompetitif ya. Dapat info-info juga kalau kita bandingkan dengan harga-harga di toko lain gitu, itu lumayan pricey gitu. Nah, untuk yang Fiskus ini memang harganya cukup kompetitif sehingga kita putuskan menggunakan sistem Fiskas, panggilnya Fiskas ya. Nah, itu salah satunya dari harga. Yang kedua pasti dari performanya ya. Sejauh ini ketika ada masalah responnya juga cepat. Jadi kita punya WhatsApp group di mana di situ kita bisa ngobrol, diskusi mengenai isu atau trouble yang ada di sistem. Kemudian kita cari jalan tengahnya, workaround-nya, dan teman-teman Fiskus juga bisa membantu lah, ini seperti itu. Gimana pengalaman Bapak setelah menggunakan aplikasi ini? Misalnya seperti apakah ada manfaat yang sangat dirasakan? Contoh dari efisiensi kah, dari kecepatan kah, atau dari akurasi, atau seperti apa tuh Pak? Ya, semua parameter harusnya bisa didapatkan ya. Kalau ngomongin efisiensi ya pasti dari awal udah saya bilang harga di sisi Fiskas itu cukup kompetitif dan affordable di tengah gempuran banyaknya vendor yang menawarkan software kan. Nah, Fiskas ini salah satu pilihan sih, itu satu. Kedua, dari sisi akurasi data ya bisa dibilang akurasi datanya juga cukup bagus. Kalaupun ada permasalahan di sisi akurasi data atau penginputan, itu kita masih bisa ngobrol dengan respon yang cukup terbilang cepat lah ya, masih bisa tanggapannya cepat. Nah, itu poin dari poin plus dari Fiskas ya. Jadi itu sih poinnya. Gimana menurut Bapak atas pelayanan yang udah kita sebagai tim Fiskas ya udah berikan gitu? Ya, nah, tadi saya bilang pelayanannya cukup baik, responsif. Jadi setiap ada kendala langsung segera direspon. Kemudian kalau ada gap antara ekspektasi dan juga realisasi di sistem juga kita bisa sama-sama ngobrol bareng gitu untuk mencapai ini jalan keluarnya mau seperti apa gitu, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan bersama yang sama-sama menguntungkan gitu. Pak Emil sendiri mau nggak sih merekomendasikan aplikasi ini kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya? Pasti saya juga akan merekomendasikan juga ke tempat-tempat lain sih. Pasti. Apa harapan Pak Emil untuk aplikasi ini ke depannya? Ya, untuk aplikasi pastinya harapannya berjalan dengan baik, nggak ada masalah, tapi kan tidak ada gading yang tartak lah ya. Jadi pasti ada, sistem itu pasti punya masalah, dan sekarang bagaimana kita bersama para stakeholder, saya sebagai klien, kemudian Fiskas sebagai vendor, bisa sama-sama mencari titik win-win solution sehingga kesepakatannya bisa kita dapatkan bareng-bareng tanpa merugikan kedua belah pihak. Itu sih. Itu dari sisi sistemnya. Kalau pelayanannya saya harapkan juga tetap seperti sebelumnya, kalau bisa ditingkatkan. Komunikasi juga harus lebih baik. Kemudian kita juga perlu ada sedikit bisnis analis yang bisa menjembatani antara kebutuhan kita. Kadang-kadang kebutuhan kita tuh luput untuk kita infokan ke teman-teman Fiskas. Nah, itulah fungsinya bisnis analis, untuk bisa merimain kita, lu nggak butuh ini, lu nggak butuh modul ini, lu nggak butuh. Nah, itu yang kita butuhkan sehingga bisa sama-sama mendeliver sebuah produk atau sistem yang sesuai dengan harapan klien gitu sih.